야, 너 뭐야? 정체가 뭐야, 이 새끼야? Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas sebuah drama berasal dari Korea Selatan. Yang berjudul Taxi Driver. Taxi Driver, menceritakan tentang sakit hati dan balas dendam. Mereka, membantu membalaskan dendam para pelaku pembunuhan, dan kekerasan. Melalui jasa taksi mewah. Disutradarai oleh, Park Joon-woo. Serta diperankan oleh, Lee Jae-hoon, Pyo Ye-jin, Esong, Kim Il-sung, Yang Hyuk-jin, Bae Yu-ram, dan sejumlah aktor aktris besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita ke alur cerita film Taxi Driver. Awal cerita dimulai ketika sebuah taksi mewah membawa seorang penjahat yang baru saja terbebas dari penjara. Penjahat itu dibebaskan lebih awal dari hukuman seumur hidupnya. Orang-orang tidak senang, kemudian mendemo di depan penjara dan menuntutnya untuk ditahan kembali. Kim Do-gi, supir taksi, yang membawa penjahat tersebut ke sebuah tempat untuk diasingkan. Polisi menyadari hal itu, namun Do-gi mampu mengelabui mereka dan membawa si penjahat ke tempat khusus, yang disebut penjara penyiksaan. Di mana, tempat tersebut dijaga oleh sekelompok preman. Yang Sung-chul, sebagai otak di balik ini, adalah ketua dari Taxi Driver. Dan, mengklaim mempunyai alasan untuk melakukan hal tersebut. Dia, ingin mengajarkan arti hukuman sesungguhnya kepada para penjahat, dan merubah pandangan hidup mereka. Secara umum, Sung-chul merupakan direktur dari Rainbow Taxi Company, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan taksi. Namun, perusahaan tersebut secara diam-diam menyediakan layanan taksi mewah. Bukan untuk bepergian, melainkan untuk membalas dendam orang-orang yang tersakiti. Berbagai iklan dan stiker taksi mewah beredar di berbagai tempat, yang sekiranya dikunjungi dan dilihat bagi orang-orang yang putus asa, terutama yang ingin bunuh diri. Jika mereka memanggil layanan tersebut, maka Do-gi akan datang untuk menjemputnya dengan taksi. Lalu, senantiasa mendengar semua curhatan hati penumpangnya. Pada akhirnya, penumpang tersebut akan diberi amplop yang berisikan sebuah instruksi arahan. Di mana, setelah menerima instruksi, penumpang akan bermain game khusus, yang isinya adalah pilihan. Yang mana, pilihannya apakah korban tersebut akan benar-benar meneruskan dendamnya, ataukah tidak. Sementara itu, Do-gi akan menceritakan situasi masalah korban penumpang tersebut kepada tim, sembari menunggu keputusan akhir darinya. Di dalam tim, terdapat orang-orang hebat dan ahli pada setiap bidangnya. Do-gi memeran peranan paling penting, karena ia menguasai ilmu bela diri. Sementara itu, Ahn Go-eun adalah satu-satunya gadis dalam kelompok tersebut yang berperang sebagai hacker. Go-eun jago memanipulasi data, membobol sistem keamanan, dan memantau semua kamera pengintai. Tidak kalah penting, mereka juga memiliki dua mekanik yang sangat handal dan pandai merancang sesuatu, yaitu Choi Kyung-go dan Park Jin-eon. Sebagai pemimpin, Sung-chul menyediakan semua fasilitas termasuk ruang bawah tanah, yang sangat terjaga kerahasiaannya. Semuanya berawal dari dendam masa lalu. Saat orang tuanya dibunuh dengan tragis oleh seorang psikopat. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak memberikan keadilan apapun bagi korban yang ditinggal mati. Karena, pada kenyataannya, fasilitas di dalam penjara membuat penjahat hidup dengan damai. Menurut Sung-chul, hukum seperti itulah yang malah akan menciptakan banyak penjahat di lingkungan masyarakat. Di masa lalu, Kim Do-gi adalah mantan perwira pasukan khusus.
Ibunya dibantai secara brutal, dan ia menaruh dendam pada kasus tersebut. Ia mengetahui fakta itu setelah pulang dari pendidikan militernya. Sung Chul melihat langsung betapa marahnya Dogi saat penjahat tersebut tertangkap dan melakukan reka adegan. Namun, Dogi tidak mampu berbuat apa-apa selain merelakan kejadian tersebut dan memberikan penjahat itu kepada polisi. Pada akhirnya, Sung Chul mengajak Dogi untuk bergabung guna membalaskan dendam orang-orang yang tersakiti sama seperti mereka. Sama halnya dengan anggota lain. Mereka bergabung dengan Sung Chul karena punya latar belakang yang serupa. Go Eng ditinggal pergi oleh kakaknya yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Dan dia berambisi untuk mencari orang yang bertanggung jawab terhadap kisah tragis kakaknya. Sementara Kyung Go dan Jin Eon memiliki seorang adik. Mereka berdua saling kenal, lalu hidup sebagai keluarga. Naasnya, mereka harus pergi untuk selamanya. Karena orang tidak waras membakar apartemennya tanpa alasan tidak jelas. Pelaku tidak bisa dihukum, karena memiliki kelainan jiwa. Kenyataan itu membuat Kyung Go dan Ji Won terpukul. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya, bergabung dengan Sung Chul untuk membalaskan dendam orang-orang. Tujuan mereka sederhana, yaitu memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada para korban kejahatan. Terlihat, seorang wanita berdiri di pinggir jembatan yang ingin bunuh diri. Namun, batal karena melihat stiker taksi mewah. Setelah menghubungi, Dogi datang menjemputnya. Dia adalah Kang Maria, seorang penderita difabel yang ditipu dan dianiaya oleh majikannya. Maria seakan dipenjara dan tidak dapat melarikan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Bahkan, ketika ia berhasil meminta pertolongan pada polisi, ternyata hanya sia-sia belaka. Karena polisi setempat juga bagian dari kelompok perusahaan tersebut. Kang Maria disiksa dari sejak awal datang di tempat itu. Setelah sekian lama mendapat perlakuan yang tak manusiawi, Maria akhirnya bisa melarikan diri dan bertemu dengan Dogi untuk membalaskan dendamnya. Dogi dan rekan kerjanya menyusun rencana untuk menjatuhkan perusahaan tersebut dan menguras semua harta yang mereka miliki. Hal pertama yang Dogi lakukan adalah membeli Joutgal, salah satu produk di perusahaan tersebut, dengan jumlah yang banyak lalu membuat kontrak perjanjian dengan mereka. Setelah melakukan itu, Dogi menyamar menjadi seorang penjahat dan mencuri semua Joutgal yang sudah mereka siapkan. Tentu saja, hal tersebut membuat perusahaan merugi. Karena tidak bisa memenuhi permintaan Dogi dan harus membayar denda yang telah dijanjikan. Dogi memberi pelajaran kepada polisi korup dengan menabrak mobilnya hingga terguling. Sebagai langkah terakhir, Dogi memperlihatkan identitasnya kepada majikan Maria. Dan dia membalas semua tindakan kekerasan yang mereka lakukan selama ini kepada Maria. Majikan Maria dihajar hingga terjatuh berkali-kali ke lantai. Semua orang yang melakukan tindak kejahatan selama ini kepada Maria dibawa oleh Dogi ke penjara khusus. Yang mana mereka akan mendapatkan hukuman pelajaran yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Maria dan pekerja lainnya mengambil alih perusahaan tersebut, lalu mengelolanya dengan mandiri. Setiap aksi yang dilakukan taksi mewah membutuhkan banyak biaya operasional. Jika pelapor tidak bisa membayarnya, seperti Maria, maka mereka akan mencari cara lain untuk menutupinya. Dan dalam kasus ini, mereka menjual Joutgal yang sebelumnya sudah dicuri. Setiap aksi yang dilakukan Dogi membuat jaksa selalu tertarik untuk menyelidikinya. Dia adalah Kang Hana, sosok penegak keadilan yang berpegang teguh pada kebenaran. Saat Dogi membawa penjahat sebelumnya, membuat Kang Hana sangat curiga dan mulai menyelidikinya. Pencarian yang dilakukan Kang Hana membawanya langsung ke Rainbow Taxi Company untuk bertanya perihal taksi mewah. Song Chul
berpura-pura tidak mengetahui taksi tersebut yang menyebabkan Hana mulai mencurigainya. Mengetahui hal itu, atasan Hana sangat marah. Karena, sebagai kepala jaksa, ia mengenal betul bagaimana sosok seorang Song Chul. Ternyata, selain menjadi direktur perusahaan taksi, Song Chul juga menjadi pemimpin Bluebird, yaitu sebuah yayasan yang akan membantu para korban kejahatan. Selain membalaskan dendam kepada orang jahat, Song Chul juga ingin membantu orang-orang yang senasib dengannya. Atau dengan kata lain, para korban kejahatan. Citra baik itulah yang membuat kepala jaksa percaya bahwa Song Chul bukanlah orang yang mendalami kasus ini. Song Chul memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Namun, mencuri para penjahat dan menghakiminya sendiri adalah hal yang salah di mata hukum. Pada akhirnya, Song Chul harus bersandiwara di depan Hana sebagai jaksa yang mulai menyelidiki kasusnya. Layanan taksi mewah terus berlanjut. Kali ini, mereka dapat panggilan dari seorang siswa yang bernama Jung Min. Jung Min tiap hari dibully oleh teman sekolahnya. Dia dibesarkan oleh seorang ibu yang tiap harinya menjual ikan di pasar. Di sekolah, para perundung selalu mengejek Jung Min, mengganggunya, dan memerasnya tiap hari. Bahkan, mereka tega mencelakai Jung Min hanya untuk menerima uang kompensasi. Jung Min diancam supaya tidak melapor. Dan, ia putus asa. Lalu, akhirnya memanggil layanan taksi mewah untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Gong bertanya, kenapa mereka harus bertindak serendah itu, untuk menghadapi anak SMA. Song Chul menjelaskan, bahwa, tindak bullying mungkin bagian kecil dari masa remaja. Tapi, bagi mereka yang mengalami, bisa jadi, situasi hidup dan mati yang mengganggu mental si korban. Oleh karena itulah, mereka semua harus menyelesaikan masalah ini. Setelah menyusun rencana, Dogi ditugaskan untuk menyamar menjadi seorang guru. Sementara, di sekolah Jung Min, Dogi memposisikan dirinya sebagai guru kikuk, yang akan menjadi sasaran empuk bagi para perundung. Salah satunya, saat pertama kali datang, uang Dogi diambil oleh muridnya sendiri alias si perundung. Setelah kepergian para perundung, Dogi senyum-senyum dengan tingkah laku anak-anak itu. Lalu, membiarkan dirinya tertindas. Sebelum akhirnya, dia memberi pelajaran telak kepada mereka. Keesokan harinya, para perundung menjebak Dogi dengan memanggilnya ke perpustakaan, dengan niat melakukan pencabulan. Lalu, perundung lain memasukkan gambar-gambar Tak Senonoh di tas Dogi. Namun sungguh sayang, hanya berselang beberapa menit, ternyata, ada Goeng yang menyamar menjadi anak sekolah. Lalu, menukar dan memindahkan foto Tak Senonoh itu ke dalam tas Park Seung Tae. Dengan wajah marah dan kaget, Park Seung Tae digiring ke ruang kepala sekolah untuk diadili. Penyamaran Dogi masih berlanjut, memberi pelajaran kepada Park Seung Tae dan dua orang kacungnya. Ia menjebaknya dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika masih berulah. Pada akhirnya, Seung Tae dan dua orang kacungnya terpaksa mengikuti kemauan Dogi. Bahkan, saat ia memeras dan meminta uang, Seung Tae sangat terlihat jengkel, dan dua orang kacungnya terlihat kebingungan. Karena kejadian itu, Seung Tae membayar orang untuk menghajar Dogi di atas atap gedung. Dogi dihadapkan situasi dan mau tak mau, harus membalas para preman bayaran yang ingin menyerangnya. Seung Tae mungkin berpikir Dogi hanya guru biasa yang cupu. Tahunya, ternyata seorang suhu
Sayangnya, serangan para preman bayaran tersebut sia-sia. Karena, mereka bukanlah tandingan Dogi. Seng Tae didorong dari atas gedung oleh Dogi. Dan, dua kacung Seng Tae itu menyerah dan memohon ampunan sambil bersujud depan Dogi. Seng Tae, yang tadinya didorong dari atas gedung, sebenarnya tidaklah mati, melainkan hanya pingsan karena ketakutan atas apa yang terjadi selama ini. Seng Tae pun akhirnya sadar. Misi kemudian selesai, dan Jung Min menerima tagihan yang harus ia bayar. Jung Min sangat kaget, karena mengira layanan ini gratis. Tapi, ia sangat berterima kasih atas bantuannya yang sangat berarti. Sementara itu, atas nama Yayasan Bluebird, Sung Chul menemui ibu Jung Min. Lalu, memberikan beasiswa kuliah untuk anaknya, jika sudah lulus SMA nantinya. Dan, part 1 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.